Salam jumpa lagi. Kali ini kita bahas penyusunan kurikulum OB dengan menyusun kerangka kurikulum yang relevan, terukur, dan berdaya saing global. OB menjadi standar akreditasi yang berfokus pada hasil, terukur, dan perbaikan berkelanjutan. OB memberi petunjuk agar desain pembelajaran dan asesmen betul-betul mengarah ke kebutuhan nyata. OB bergerak dalam siklus PDCA. Inilah closing the loop agar kurikulum berjalan fleksibel dan adaptif. Kuncinya adalah keselarasan, dimulai dari profil lulusan, CPL, CPMK, strategi pembelajaran, dan asesmen yang harus saling menguatkan agar setiap aktivitas mengarah pada capaian. Dalam penyusunannya, kita ikuti alur bertahap dari level program ke level mata kuliah, agar dokumen kurikulum konsisten dan mudah dievaluasi. Mulai dari profil lulusan, turunkan ke CPL dan indikatornya, kemudian tetapkan bahan kajian, serta struktur mata kuliah. Selanjutnya petakan mata kuliah ke CPL dengan merumuskan CPMK. Beserta asesmennya, ukur presentase ketercapaian CPMK terhadap CPL, lalu tuangkan dalam RPS. Profil lulusan dibangun dari needs assessment berupa tracer study, stakeholder, benchmarking, asosiasi dan tren industri yang akan menjadi fondasi CPL. CPL adalah pernyataan terukur tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menjadi kompas struktur kurikulum, strategi belajar, dan asesmen, transparan dan bisa dievaluasi. Selanjutnya, dokumentasikan CPL program studi secara jelas, ringkas, dan terukur. Lengkap dengan indikator kinerja dan standar keberhasilan dan ketercapaian. Gunakan matriks IRM untuk memverifikasi cakupan dan kedalaman. Pastikan tidak ada gap CPL dan progres kompetensi sehingga dipastikan naik secara bertahap. Rumuskan CPMK harus terukur dan sesuai dengan taksonomi Bloom. Nyatakan kondisi dan derajat kinerja agar asesmen dapat langsung menilai indikator yang tepat. Rumusan CPMK dapat menyesuaikan taksonomi Blooms, mulai dari kognitif. Dari C1 mengingat sampai C6 mencipta, bukan sekadar hafal, tapi menganalisis, mengevaluasi, dan merancang dengan kriteria jelas. Lalu psikomotor, P1 meniru hingga P5 mahir, ukur presisi dan keselamatan saat praktik. Terakhir afektif, A1 ke A5 berkarakter, dibuktikan lewat partisipasi, refleksi, dan konsistensi etika. Sebagai contoh, jika CPL menuntut etika dan komunikasi, CPMK bisa menarget analisis dilema etika. Agar lebih jelas, ini adalah contoh profil lulusan yang disesuaikan dengan tracer study, stakeholder, benchmarking, asosiasi dan kebutuhan industri. Ini adalah CPL sebagai indikator ketercapaian lulusan untuk mewujudkan profil lulusan. Berikut adalah indikator kinerja dari CPL. Selanjutnya, berikut contoh bahan kajian yang diturunkan dari CPL dan merupakan kerangka keilmuan yang berisi konsep, teori, prinsip, dan metode yang harus dikuasai mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya dari bahan kajian, kita dapat memetakan menjadi mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa sebagai wadah pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Kemudian, untuk setiap mata kuliah, harus diberikan indikator ketercapaian pembelajaran yang dapat dirumuskan seperti contoh berikut ini. Kesimpulannya, OB menyatukan outcome, pembelajaran, dan asesmen dalam satu keselarasan. Jalankan PDCA setiap siklus agar kurikulum selalu adaptif dan lulusan kompetitif. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dalam topik kurikulum OB di babak berikutnya.